Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor tentang Sanji Mitsuge ni Kawai. Yang aku baca ini adalah kisah horor Jepang versi bahasa Indonesia, di mana tentang kisah seorang anak muda yang ingin pergi ke tempat pemandian kolam renang Jepang. Tetapi namun hal aneh terjadi yang ada di sebuah lingkungan kolam renang terkutuk ini. Jadi langsung saja aku buatkan kisah yang sangat mengerikan ini seperti kayak di sebuah cerita jelas art. Tapi ini bukan sembarang horror novel film bertemakan Indonesia. Pembaca karakter berbeda: 1. Kaitsu Brilian Raffi. 2. Hanomi Rizka Oktasari. Hari pertama sesampai di kolam renang. Akhir-akhir ini saya sudah sampai di tempat. Sebuah kolam renang versi khas Jepang itu yang sangat indah, tetapi siang-siang begini cukup menarik dan bikin gua terpesona dengan tempat seindah ini. Sayangnya sih, aku sudah menuliskan sebuah kisah ini untuk seorang kekasihku. Mau gimana lagi dong kalau begini terus. Tapi untuk sementara ini aku ingin bersiap-siap untuk pergi ke kolam renang itu. Soalnya aku ini orangnya agak lebay dan stres sama hal-hal yang tidak diinginkan. Hei sayang, hari ini kita berdua mau ngapain ya? Nyantai-nyantai di sini. Aku kalau sama kamu jadi kepengin nyium kamu loh. Ih, apaan sih kamu? Jangan bikin aku malu lah. Kalau kamu mau cium aku, nanti akunya jadi nambah kesel sama kamu nanti. Ih, cuma sebentar saja kok cium kamu. Habis ini aku langsung. Wah, ini nggak boleh tiru nih aku. Ini anak memang minta dijadiin tong sampah saja nih. Ya sudahlah, kamu boleh cium aku ini, tapi jangan lama. Rupanya mereka berdua yang masih muda sedang berpacaran di tempat kolam renang Jepang terkutuk. Namun mereka berdua belum pada tahu kalau sebenarnya tempat kolam renang mewah itu akan jadi hal-hal mengerikan terjadi di situ. Astagfirullahaladzim. Ih sayang, pipi kamu tuh baunya wangi banget sampai ke tempat badanku ini, anjay. Iya, lakukan di rumah pakai parfum wangi Jepang tahu. Mas, gua juga seneng sama kamu lama-lama. Iya, aku juga seneng sama kamu. Saatnya kita harus berdua harus pergi ke kolam renang bersama. Ayo kita bersama pergi ke kolam renang ke tengah laut. Kaisu dan Hanomi saling bersamaan di tempat sebuah kolam renang Sanji Mitsuge ni Kawai yang sangat indah itu dan bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Namun sebelumnya ada juga orang yang berenang tempat kolam renang, tapi orang sebelumnya itu dimakan oleh makhluk mengerikan sampai nyawa tidak ditolong oleh pihak kepolisian. Hanomi, ini sudah saatnya kita berenang tempat air dalam ini. Yipi, airnya tinggi sekali. Kapan-kapan kita kesini lagi ya? Yap, besok gua kesini lagi sambil membawa mie ramen khas Jepang sedapnya. Ayo kita langsung pulang saja, ngapain kita lama-lama ada di sini? Serem pasti orang-orang di sini pada pulang. Ya sudah, kalau begitu ayo langsung pulang sekalian, dari pada kelamaan di sini pasti ada orang asing yang ingin cerlukan. Kaitsu dan Hanomi akhirnya bersiap-siap untuk Kaitsu. Hei sayang, kenapa kamu mas? Kok pintu gerbang masuk ini dikunci sih sosial begini? Perasaan nggak ada orang di sini. Menukerin gua dah, aku jadi takut, gak berani pulang ke rumah, jadi serem. Tenang dulu sayang, pasti ada cara untuk pulang ke rumah asal kita ini santai dulu. Tapi aku takut beb. Hanomi, jangan pergi dulu. Tunggu, jangan pergi. Akunya nggak ada orang. Kaitsu sekarang kehilangan Hanomi, pacar kesayangan Kaitsu, anak SMA Jepang yang sangat baik kepada dia. Tetapi Hanomi ini sudah diculik oleh sosok mengerikan yang ada di sebuah tempat kolam renang terkutuk. Hari terburuk bersama Kaitsu. Hanomi, nih dengerin nih. Aku sudah pusing dengan caraku ini, tetapi mengapa aku tidak bisa menyelamatkan Hanomi? Itu padahal aku baru pertama kali dengan wanita cantik di sekolah. Dan kenapa? Apa salahku ini? Siapakah dosaku ini? Aku tidak tahu. Yang pasti aku gak biarkan wanita. Gak boleh ditiru kayak gitu, aku gak boleh ditiru. Hanomi itu sampai meninggal oleh orang. Sasuke nih, gua stres cewekku, kenapa bisa gitu saja? Gua mau sama dia. Anakku, kamu kenapa? Ada yang salah dengan dirimu sendiri. Jangan-jangan kamu berhalusinasi sampai marah-marah begitu. Bu, aku tidak berhalusinasi ya. Dasar ibu. Emangnya ibu ini gak bisa lihat apa kalau saya lagi marah-marah gara-gara cewek saya hilang? Dasar ya. Ini jadi baca orang gobloknya, jadi baca. Ya Tuhan Yesus, kenapa anakku ngomongnya kasar banget sih ini?
sama ibu. Padahal putraku dulu nggak kayak gini sama ibu. Kenapa sekarang begini orangnya? Hei diam ibu. Aku ini mau mencari teman kekasih, kemana pisaunya? Bertaubatlah kamu Kaitsu. Jangan ngomong seperti itu, nanti berdosa sama kamu sama Tuhan Yesus. Diam ibu. Pokoknya mulai sekarang tidak lagi yang namanya aku anaknya ibu lagi. Setelah bertahun-tahun pun rupanya selama ini Kaitsu mulai berkasar kata. Tempat tinggal asal rumahnya, tapi Kaitsu mau maksa ibu suruh mengambil sebuah pisau tajam untuk membunuh. Suatu yang sangat misterius. Sekarang tidak ada lagi sebuah kenangan gembira dan senang. Aku sudah pusing. Aku nggak punya cewek laki ini. Pokoknya saatnya aku mau balas di tempat kolam renang itu. Aku sudah capek, sudah kerja, sudah makan bareng. Aku tak pusing gua. Aku sudah menyiapkan pisau ibu tak muncul kasihku. Ayo sini keluar, aku nggak takut sama kamu lagi di situ. Loh kok tidak ada orang di sana? Jangan-jangan memang sudah kosong sejak lamanya. Rupanya kamu di sini. Hahaha. Siapa? Kamu tunggu dulu, berhenti. Sampai mengeluarkan banyak darah. Kejadian itu, polisi Jepang ini sedang mencari kasus pembunuhan kolam renang Mitsuki Nikawai itu yang rupanya selama ini sudah dibunuh. Hah? Manusia dan makhluk hitam yang ingin makan. Saya dah